Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, saat paling menegangkan dan menakutkan semua orang di akhirat adalah melewati jembatan Sirat. Karena jembatan Sirat dibentangkan di atas neraka. Namun ada amal-amal yang bisa menentukan nasib seseorang untuk keselamatan di tempat ini. Amalan itu adalah amanah dan silaturahim. Rasul SAW mengabarkan dalam sabdanya, kelak pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan manusia, lalu mereka mendatangi Rasul SAW, maka beliau pun berdiri dan diizinkan untuknya. Lalu diutuslah amanah dan rahim, tali persaudaraan untuk berdiri di sisi kiri dan kanan Sirat. Orang pertama di antara kalian lewat seperti kilat, lalu ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka melewatinya sesuai dengan amalan mereka. Sedangkan Nabi kalian waktu itu berdiri di ujung Sirat sambil berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan amanah dan silaturahim akan berdiri di kedua tepi Sirat, menyaksikan setiap orang yang melewatinya. Imam Nawawi menjelaskan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi amanah dan menyambung silaturahmi bagi mereka yang menunaikan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik serta menjalin tali silaturahmi dengan baik, maka keberadaan keduanya justru akan menjadi penolong dan pemberi syafaat baginya. Sedangkan bagi mereka yang tidak amanah dan memutus silaturahmi, maka keberadaan amanah dan silaturahmi tersebut akan menjadi pengganggu baginya ketika meniti Sirat, karena keduanya akan menuntut apa yang dulu diabaikan di dunia. Lalu, apa rahasia dua amal ini hingga kedudukannya begitu agung di sisi Allah? Amanah dan silaturahim, keduanya adalah amal yang menekankan untuk menjaga hubungan baik antara sesama manusia, tidak saling menyakiti, menzolimi, maupun mengabaikan hak satu sama lain. Islam mewajibkan menunaikan amanah dan menjaga tali kekerabatan. Karena itulah kunci terjalinnya hubungan harmonis, baik antara keluarga, kerabat, teman, hingga sesama manusia. Nabi SAW mengingatkan umatnya dalam sabdanya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun melalaikan amanah. Amanah bukanlah sesuatu yang remeh untuk diabaikan begitu saja. Amanah yang tidak ditunaikan di dunia akan menjadi hutang yang akan ditagih kelak di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mati syahid di medan perang, semua dosanya diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa berperang di jalan Allah dapat menghapus seluruh dosa kecuali dosa mengabaikan amanah. Ibnu Mas'ud kemudian menceritakan bahwa pada hari kiamat didatangkanlah seorang hamba, meskipun ia telah berperang di jalan Allah, namun dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanahmu. Hamba itu berkata, wahai Rabbku, bagaimana saya dapat menunaikannya sementara dunia telah berlalu? Maka Allah memerintahkan untuk membawa hamba itu ke neraka Hawiyah. Dan di neraka Hawiyah, amanah itu muncul di hadapannya, sehingga hamba itu melihatnya dan mengenalinya. Ia pun mengejar amanah itu hingga mendapatinya. Kemudian ia memikul amanah itu di atas kedua pundaknya sampai ia yakin akan keluar dari neraka. Tetapi
amanah itu tergelincir dari pundaknya sehingga ia terus mencari amanah itu selama-lamanya. Wallahu a'lam. Kata Imam Al-Ghazali, mati itu seperti buah. Ya, mati itu seperti buah. Yang tua jatuh, yang mengkal jatuh, yang pucuk jatuh. Tidak harus kita tua dulu baru mati. Tidak harus sakit dulu baru mati. Tidak harus kecelakaan dulu mati. Ada orang cuma tidur-tidur di rumahnya, dikasih bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sudah mati. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keluar nyawa, meninggal kita. Menangis mi orang. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Nah, sudah boleh ibu menangis, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Ya Allah, kenapa dulu ini suamiku meninggal? Ya Allah, kenapa dulu ini anakku yang meninggal? Baik ya Allah, baik solatnya, baik puasanya, suka bantu saya. Anakku baik ini, ya Allah, kenapa anakku dulu ini yang meninggal? Kenapa bukan anaknya itu tetangga yang tukang judi? Tidak boleh. Satu saja yang boleh diucapkan ketika kita meninggal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja. Ketika kita datang melayat, rata-rata saya lihat kita ini menginjak-injak sunnah Nabi. Kalau datang melayat, kata Nabi, sunnah kau pakaian putih. Boleh tidak pakaian hitam? Boleh, tapi tidak sunnah. Pakaian putih-putih. Sudah itu kalau kita datang melayat, sampai di rumah duka, jangan kau cerita jeleknya orang yang meninggal. Sampai di situ, bawa Quran, minimal baca Yasin. Ya. Tidak bisa baca Yasin, baca kul huwallah sebanyak-banyaknya. Kul huwallahu ahad. Banyak itu baca. Tidak sempat juga, minimal baca Al-Fatihah. Tidak sempat juga, minimal baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak sempat juga, diam. Diam kau saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat kau pulang. Nah, sudah. Mandikan jenazah. Mandikan jenazah, kalian diam saja, kalau perlu yang lain tahlil. Biarkan keluarganya yang ngurus jenazahnya. Biarkan anak-anaknya yang ngurus jenazahnya. Ajari dulu, dan yang mandikan itu jangan banyak bicara. Ya. Sudah dikafani, bungkus. Pernah lihat orang dikafani, Pak? Pernah? Ibu pernah lihat orang dikafani? Beda ndak kainnya orang kaya dengan orang miskin? Mantan-mantan dia kaya, 4 KP-nya, 4 tambangnya, begitu meninggal dikasih bungkus kain sutra. Tidak, sama kain kafan orang miskin. Parfumnya, kapur barus. Coba. Nah, sudah dikafani, bawa. Nah, begitu kembali pengantar, kata Nabi, masih kedengaran suara orang yang melangkah terakhir, yang paling terakhir keluar. Kan 3 itu antar 3 yang antar kita kalau kita meninggalkan. Apa itu? 1, harta. 2, keluarga. 3, amal. 3 yang mengantar, tinggal 1 yang temani kita, 2 pulang. Yang mengantar kita setelah harta, keluarga, yang ketiga apa? Amal. Inilah yang betul-betul setia. Kemana kau pergi, aku akan mengikutimu. Pemirsa Khazanah, berbuat salah dan melakukan dosa menjadi sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Tak ada orang yang suci dari salah dan dosa, tidak pernah mengerjakannya. Allah telah tetapkan semua itu atas setiap hambanya dengan hikmah yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat.
Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan mematikan kalian, kemudian mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah pun mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang harus mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat sebagai bentuk penyesalan dirinya atas perbuatan-perbuatannya. Lalu bagaimana kita mengungkapkan penyesalan dosa yang telah kita lakukan agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan dan mengajarkan doa-doa istimewa yang berisi pengakuan dosa dan kesalahan. Doa-doa itu pernah digunakan oleh para nabi ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa-doa penyesalan yang diucapkan oleh para nabi. Doa penyesalan Nabi Adam dan istrinya alaihissalam setelah melanggar larangan Allah berupa makan buah dari pohon terlarang di surga. Iblis berhasil menggelincirkan keduanya sehingga dikeluarkan dari surga dan diturunkan di dunia. Kemudian keduanya mengakui dosa, menyesalinya dan bertaubat meminta ampunan. Allah pun menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa keduanya. Penyesalan Nabi Adam alaihissalam ini ditunjukkan dalam doa penyesalan, dan doa inilah yang mengajarkan kita untuk menyesali dan meminta ampunan dengan membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 23. Doa penyesalan dan pengakuan dosa Nabi Musa alaihissalam setelah memukul seseorang sampai meninggal. Beliau menyadari tindakan itu akibat godaan setan, lalu mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf dan ampunan kepada Al-Ghaffar, Zat Maha Pengampun. Allah pun mengampuni dosanya. Maka bacalah doa penyesalan dan permohonan ampunan seperti yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam dengan membaca Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Doa penyesalan Nabi Yunus alaihissalam setelah menyadari dirinya bersalah karena pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dirinya berada di perut ikan, doa pengakuan dosa kepada Allah di dalam 3 kegelapan: kegelapan malam, kegelapan dalam lautan, dan kegelapan dalam perut ikan. Doa ini bisa menjadi amalan bagi kita yang ingin mengungkapkan penyesalan dosa dan memohon ampunan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Allah pun menjawab dalam firman-Nya, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 88.